Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank sekunder. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, ke-8 PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup dengan 630 terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat bukan kemarinnya BJTM masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM kembali membentuk low baru di 630. Jadi kemana arahnya ya, kita melihat pergerakan big cap atau yang berkorelasi dengan ISG. Kalau ISG jebol 6.900, 6.880, BJTM juga akan dibuang, itu aja. Kalau ISG-nya di atas 6.900 bahkan bisa kembali ke 7.000 satu minggu ini atau minggu depan, BJBR bisa langsung nge-swing atas. Pokoknya BJBR kalau kembali tutup di atas 645, kemungkinan besar minggu ini swing low ya. Berarti 3 hari ke depan konfirmasinya harus rebound. Kalau terus turun 600, Bapak Ibu bisa tambah kalau yang mau press dot ya, hot aja lah untuk BJTM. 600 tuh harga murah, bahkan itu harga dari tahun 2021 ya. Jadi ya mestinya sini area swing low terakhirnya dan siap-siap rebound. Kecil kemungkinan kalau sampai turun lebih dari 600 ya. Kalaupun itu turun. Itu aja ya. Untuk BJBR, kalau menurut saya ini bisa jadi swing low. Kalau memang ISG-nya bagus, rebound, BJTM akan kembali ke atas ya. Harusnya 3 hari ke depan kembali ke atas 640 atau 645. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Tapi ini saham lambat gerak. Kalau yang sabar menunggu silahkan boleh beli dan cicil lagi nanti kalau ternyata turun dulu ke 600. Seperti itu BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BJBR yang ditutup di harga 1165, terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di bawah semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BJBR belum kemana-mana nih. Tinggal lihat minggu ini ya. Minggu ini memang konfirmasinya ISG. Kalau ISG kembali ke atas 7.000, sinyal bagus. Minggu depan harusnya bullish ya. Tapi kalau ISG-nya jebol 6.900, 6.850, BJBR ke 1.090, 1.100 itu. Tapi kalau 3 hari ke depan dia kembali ke atas 1.180 atau 1.190, sinyal bagus ya. Pokoknya kita lihat 3 hari ke depan untuk BJBR. Karena minggu ini konfirmasinya entah memang benar-benar rebound ke atas langsung atau turun koreksi dulu ya. Kalau koreksinya cukup dalam juga ISG. Jadi ya konfirmasinya minggu ini harusnya ya. Kalau BJBR kembali ke atas 1180 atau 1190 harusnya menarik untuk BJBR. Tapi ini saham lambat gerak ya. Kalau dilihat dia dari semenjak Agustus 2 bulan yang lalu dia membentuk low baru di 1165, tapi ya masih dalam batas toleransi. Nah seperti ini, tinggal lihat kalau besok terus turun ya udahlah. Kalau Bapak Ibu mau stop loss aja 2%. Gagal bertahan di atas 1165 atau turun dari 1165 2% atau 3%, tinggalin aja. Harus rebound minggu ini untuk BJBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di harga 1.540, terkoreksi 4,64%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya BRIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BRIS kemana? 1.500. Mantul nggak? Ada peluang mantul. Siap-siap dijaga, tapi disclaimer ya. Walaupun EMA 200-nya jebol, kemungkinan besar mantul. Bisa aja dia teknika rebound 3%, 4% atau bisa 5%, kan lumayan. Pokoknya skenario-nya nih, BRIS kemungkinan besar tetap akan mantul di area 1.500, nge-swing atas entah 3 atau sampai 5%. Kita lihat aja ya. Kalau menurut saya sih ada peluang rebound, tapi ini disclaimer ya. Kalau memang seller masih kuat, ISG jebol 6.900, jebol 6.850, ya bisa jebol juga 1.500-nya. Tinggal lihat nanti gimana kondisinya di 1.500 itu. Mampukah bertahan? Bapak Ibu bisa lihat dari bid offer. Atau kalau mau belajar bagaimana cara melihat bid offer, bagaimana cara melihat time frame chart lebih kecil, bagaimana mengetahui bisa buy on weakness, buy on breakout, saham-saham big cap, second liner ataupun
third liner scalping, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping karena ilmu scalping yang saya ajarkan itu bisa digunakan di saham big cap, second liner, dan third liner atau saham gorengan. Jadi bisa Bapak Ibu kombinasikan. Kalau tertarik itu bisa join dan daftar di kelas scalping. Klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan di WA tanggal berapa akan diadakan kelas, dan juga ada grup 2 arah. Bapak Ibu juga bisa belajar, dan juga di grup 2 arah setiap hari Senin ada saham-saham swing yang Bapak Ibu bisa trading kan, dan juga setiap hari itu ada saham-saham scalping dan bagaimana kondisi bid offer, kondisi chart saya share di grup. Jadi biar bisa menentukan beli dan jual. Kalau memang sahamnya yang ada mau naik, saya infokan dulu di grup. Di harga ini bisa beli, siap-siap kalau tembus ini. Nah, Bapak Ibu bisa belajar dan bisa tanya ya, biar nantinya bisa mandiri. Jadi ilmu scalping nggak harus di depan layar mau 8 jam. Ya seberapa aja, bisa 20 menit, 30 menit, bahkan biasa cepet aja ya dapat profit. Ya udah bungkus aja 1-2 saham open market sampai jam 10, ya udah bisa kerja lain. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping ya, seperti itu. Untuk BRIS, kalau menurut saya kemungkinan besar kan ada yang cover di 1500, semoga kuat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 296, terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box sebenarnya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Agro jebol juga 300 dengan volume besar. Kondisi seperti ini gimana sih? Apakah benar valid jebol? Belum pasti juga. Lihat aja 1-2 hari ke depan. Siapa tahu balik lagi ke 300, sinyal oke. Itu aja. Kalau yang kena stop loss, misalnya ya saya kena stop loss, pasang auto stop lossnya 1% lebih aja dari harga support, ya nggak masalah. Itu memang seperti itu, nggak bisa kita kendalikan juga. Ya kalau Bapak Ibu mau spare lebih jauh, ya stop lossnya lebih besar, silahkan juga. Tapi kalaupun 1% 2% cut loss di jebol support, ya sesuai, coba aja terus. Tapi kalau memang strategi Bapak Ibu tuh bener, harusnya tetap profitnya juga lebih besar. Yang penting coba terus belajar sampai menemukan, oh ini nih lah yang cocok dengan saya, di sini loh berapa persen stop lossnya saya itu pas. Nah itu kan nanti supaya tahu seperti itu tuh harus ada pengalaman, harus ada trial dan error. Ya musuh terakhir yang sering saya bilang itu diri sendiri aja. Sudah punya sistem trading yang bagus, tapi karena nggak mampu mengendalikan diri, yang harusnya stop loss ditoleransi, yang harusnya TP nggak di TP karena pengen profit lebih tinggi, akhirnya terus turun, dan pas dia balik ke arah turun terus, berkurang profitnya, merasa rugi sampai akhirnya nggak di TP, balik BP. Nah itu musuhnya apa? Market nggak salah, market sudah tahu arah turun, tapi kita nggak bisa mengendalikan diri kita nih, yang selalu berharap. Nah itu makanya trading itu seperti robot. Jadi seperti itu ya. Untuk Agro, kalau saya lebih ke wait and see dulu lah ya, melihat pergerakannya 1-2 hari ini ke seperti apa sih untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup dari 92, terkoreksi 1,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya BBKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBKP di 92. Nah kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, ya ini risknya kecil, jebol 90 tinggalin aja. Sekarang disupport daripada nanggung kan. Kemarin beli di 98, 96, waduh malah floating loss kan sekarang. Nah sekarang udah harga ideal beli. Atau kalaupun Bapak Ibu ada yang beli di area 96, 98, ya mau average down silahkan. Tapi perlu hati-hati, jangan sampai jebol 87. Itu dan sekarang lumayan 6% lah Bapak Ibu cut loss ya. Ya udahlah, cut loss aja daripada lama nunggunya kan. Tuh 6% aja dengan target reward 108%. Nah, sebanding kan. Kalau Bapak Ibu beli di 96 98, sekarang floating loss berapa? 5%. Kalau jebol 90 cut loss misalnya di 87, 10%. Ya, untuk BBKP harusnya kalau memang market mau menahan, arahnya memang BBKP ke atas, mestinya BBKP nggak turun di bawah 8887 itu. Tapi ini disclaimer,
Seperti itu BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBS yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya PNBS didistribusi. Langsung saja ke tarikannya, PNBS sama kalau mau nunggu di bawah sekalian di 5556. Jadi 53 stop loss nggak jauh, paling 6%. Atau tunggu dia tutup di atas 60, nggak masalah daripada beli harga tengah-tengah seperti ini. Antara benar mau naik atau malah turun dulu. Kalau saya sih wait and see, harga nanggung seperti ini. Sekalian mending saya beli di atas atau di bawah sekalian. Itu aja. Kalau beli harga sekarang, kalau mau stop loss di bawah 54 silakan juga, gak ada salah. Belum kemana-mana nih PNBS ya, belum menarik, lebih ke wait and see aja dulu, belum ada sinyal. Seperti itu PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNLF yang ditutup dari 284, terkoreksi 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya PNLF itu ada akumulasi walaupun masih tipis. Langsung saja kata nikelnya PNLF selama di atas 280 boleh di hold. Kalau Bapak Ibu ada beli hari ini ya bener aja. Kalau besok beli di 280 benar juga. Kalau mau stop loss digagal bertahan di atas 276. Ya dari harga sekarang paling cut lossnya 3,3% sampai 4% lah. Pokoknya turun 4% mending stop loss dulu. Kalau menurut saya daripada dibawa ke 250. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah seperti apa ya. Kalau dilihat dia kan sebenarnya membentuk higher high kalau dari beberapa minggu yang lalu. Ya semoga aja besok ada candle doji atau rebound atau bertahan di atas 280. Kalau mau bagus PNLF ya bertahan di atas 280, lebih konfirmasi kalau dia tembus 294 atau 296 minggu ini 3 hari ke depan. Tembus sinyal bagus. Ada potensi ke atas. Targetnya 330 terdekat ya, ada potensi upside sekitar 10 sampai 13% lagi. Kalau minggu ini bisa langsung jalan dulu tembus 294 atau sekalian 300 itu untuk PNLF. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1235, terkoreksi 1,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebanyak PNBN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PNBN kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau nawar sekalian di bawah di 1180 1200 itu. Jadi kalau dia turun 3% sampai 5% besok baru Bapak Ibu spekulasi buy. Kalau dia tutup di bawah 1180 ya jual. Ya udah gitu aja ya. Untuk PNBN kalau saya harga sekarang lebih ke wait and see aja dulu ya, belum menarik tuh untuk PNBN. Kecuali tiba-tiba besok rebound lagi, tembus lagi 1250-nya. Berarti ya rejection, sinyal bagus. Kalau nekat ya silahkan juga ya. Pokoknya di atas 1200 tuh sebenarnya masih aman lah PNBN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup dari 1025, terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebanyak Penin didistribusi. Langsung saja ke tarikannya, Penin di atas 1000 Bapak Ibu boleh hold. Pokoknya sampai dia turun di bawah 1000 ya tinggalin. Dari harga sekarang ya 4% 5% lah Bapak Ibu stop loss. Kalau Bapak Ibu ada beli di 1005 1010 tadi ya bener aja tuh nangkap bisa jatuh ya. Harus rebound, harus bertahan. Kalau 3 hari ke depan dia jebol 1000 ya lemah. Seperti itu aja ya. Untuk Penin langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cepin yang ditutup di harga 540, terkoreksi 3,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cepin didistribusi. Langsung saja ke tarikannya, Cepin pola dead cat bond. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Tapi candlenya ini belum pasti turun juga ya. Siapa tahu balik arah besok kembali lagi ke 550. Lihat besok aja, wait and see aja lah. Kita itu kan trading tergantung marketnya tiba-tiba balik arah ya beli. Jangan takut, kecuali memang seller masih kuat besok ya jangan dulu tangkap pisau jatuh ya, tunggu aja di 500. Kalau menurut saya bisa mantul di 500, tetap akan mantul kalaupun dia mengarah ke 500 misalnya 1-2 hari sampai 3 hari ke depan. Tapi kalau memang market oke, besok rebound lanjutan bisa balik arah Cepin, bisa kembali ke 550. Tinggal lihat besok ya untuk Cepin. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNI yang ditutup di 262, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BNI belum ya. Saya skip aja dulu lah ya. Saya pernah cut loss nih, lagi di atas nih ya. Jadi belum lah. Kalau dia kembali ke atas 270 274, nah Bapak Ibu perhatikan di bawah itu jangan dulu ya. Seperti itu. Untuk BNI lebih ke wait and see, tapi kalau Bapak Ibu yang punya boleh hold, boleh stop loss, tapi ya support kuatnya itu ada di 250. Harusnya itu dijaga
ya, tapi jadi seperti itu. Untuk BNI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.